أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan diskusi dasar-dasar pengobatan tentang masih dalam masalah kesehatan di session yang keempat, merajalelanya obat-obatan yang haram. Saudara sekalian, session ini kami rumuskan sebagai bahan bagi renungan kita semua agar kiranya bisa mewaspadai, karena begitu mudahnya kita memperoleh obatan-obatan haram yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Kita tahu bahwa Islam sebagai agama yang mencakup berbagai hal, baik dunia maupun akhirat, senantiasa memberi solusi dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya masalah kesehatan dan pengobatan. Namun alangkah sayangnya, ilmu yang dulu lahir dari Islam diadopsi oleh Barat sampai akhirnya kita lengah dalam hal yang penting ini. Mereka mendompleng dan memasukkan racikan yang Allah haramkan. Hingga sekarang 5% lebih bisnis obat-obatan dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Sekedar mengingatkan sekalian, dengan sangat jelas Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan dengan lafaz millah, bukan din yang sering diartikan agama. Karena milah bisa berarti sunnah, jalan hidup, pola pikir, tata cara. Jadi tidak mustahil agama tetap Islam, namun pola pikirnya sudah seperti Yahudi atau Nasrani, atau dipaksa mengikuti cara jalan hidup mereka karena belum ada solusi yang tepat. Bahkan sekarang ini menjadi sebuah kebanggaan bila mengikuti pola mereka, terasa ataupun tidak terasa. Bagaimana dengan dunia pengobatan saat ini? Sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ilmu pengobatan Islam yang telah diadopsi dan didompleng oleh Yahudi Nasrani timbul tenggelam ke permukaan. Padahal kalau kita cermati, apotek-apotek konvensional sekarang ini berlambangkan piala dan ular yang merupakan lambang Aesculapius, dewa yang berbentuk ular yang hendak minum air kehidupan dalam piara namun tidak sampai. Atau tanda R strip, lambang yang berasal dari lambang altar dewa Jupiter atau Zeus Pater. Lambang-lambang itu dianggap sebagai ajimat, penangkal, dan sumber penyembuhan. Terus sekalian, bukankah ini lambang atau simbol yang sangat bertolak belakang dengan surat Asy-Syura ayat 80? Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maka sangatlah wajar bila lambang-lambang itu mereka bubuhkan tanda R strip dalam surat obat, yang berarti semoga dewa Jupiter, dewa ular, segera memberikan kesembuhan. Demikian dijelaskan dalam buku Jejak Sejarah Kedokteran Islam yang diedit oleh D.L. Marzirek Dim Afi. Karena lambang apotek Islam adalah herba, tanaman yang mengandung obat. Saudara sekalian, halalkah obat-obatan yang selama ini kita konsumsi? Kelangan kita yang lain ialah tentang kehalalan dan ketoyiban yang kita makan. Pada Rasulullah SAW menjelaskan berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima kharram alaikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan dengan sesuatu yang ia haramkan atasmu.
Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa fadadawaw wa la tadawaw bi harami. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan obat dan penyakit. Allah juga lah yang menjadikan obat setiap penyakit. Maka janganlah kalian berobat dengan yang haram. Memang di negeri kita ini hak konsumen belum semuanya berlaku. Kita tidak pernah berani bertanya kepada dokter yang memberikan resep apakah obatnya dijamin halal thayyib. Karena di sini ada beberapa obat kapsul, ya, pembungkusnya dicampur dengan gelatin babi. Oleh sebab itu, Imam Masyuti dalam kitab Atib An-Nabawi, pengobatan cara Nabi, menukil pendapat Imam Ahmad yang tidak bolehkan seorang muslim menerima racikan obat yang diberikan oleh kafir zimmi, karena dikhawatirkan ada satu ramuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 172 menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dalam Al-Maidah ayat 3, Hurrimat sanaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqatibatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihah والنطية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-Maidah ayat kelima. Lalu sekalian, demikian merajalanya obat-obatan haram yang ada di sekitar kita. Mari kita waspadai, dan bagaimana sesungguhnya begitu kita mengkonsumsinya, maka efeknya adalah pada dunia dan akhirat kita, pada kesehatan kita khususnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.